sudah berdoa untuk firman Tuhan, ya saudara. Dan sekarang sudah dikasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan masih bertema worship. Dan saat ini kita akan belajar dan diingatkan kembali mengenai inti penyembahan. Ya, inti penyembahan yaitu saudara penyerahan diri kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 6 ayat 13. Yuk, saya ambil dari terjemahan Alkitab Kabar Baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ajak semua untuk kita baca ya. Kalau yang bisa lihat di screen, Roma 6 ayat 13. Ya saudara, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian dan hidup. Ya, dari kematian kepada hidup. Serahkanlah dirimu seluruhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Sekali lagi ya, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dituliskan dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Serahkanlah dirimu seluruhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Selain dikasih Tuhan, penyembahan yang berkenan dan yang menyukakan hati Tuhan itu terjadi ketika kita memberikan diri kita bukan cuma setengah atau sebagian dari hidup kita, tetapi seperti yang Roma 6 ayat 13 katakan seluruhnya, sepenuhnya, seluruh aspek kehidupan kita. Pada saat kita bawa seluruh aspek kehidupan kita, itu menyukakan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan penyerahan diri saudara seharusnya ini ya berdasarkan atas hati yang mengucap syukur. Rasa syukur kepada Tuhan. Rasa hati kita sungguh-sungguh dikatakan tadi Roma 6 ayat 13 dipindahkan dari kematian kepada hidup. Waktu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, didasari hati yang rasa syukur karena God is mercy. Rasa belas kasihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kasih-Nya yang ajaib, yang sudah memindahkan saudara dan saya dari kematian, tidak ada kehidupan kepada satu kehidupan yang abadi bersama Tuhan. Kita akan merayakannya pada nanti di Good Friday. Itu membawa hidup kita benar-benar mengingatkan betapa besarnya kasih Tuhan yang ajaib. Kita tadi sudah melakukan kata-katanya kasih Tuhan itu menemukan saudara dan saya. Kasih ajaib itu menemukan saudara dan saya sehingga kita mengalami penebusan oleh darah Yesus. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita mengalami kebebasan, kita diampuni. Dan bukan kita dibayar oleh materi, tapi darah Yesus membayar kita. Dan harganya sudah lunas. Kalau kita bawa penyerahan diri kita kepada Tuhan dengan satu kesadaran rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Di samping itu saudara, penyerahan diri kita kepada Tuhan juga harus didasari dari, saudara harus ingat, tadi kita juga sudah melakukan, kita ini siapa? Milik Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 23 katakan bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Ya. Saudara, kalau sesuatu yang tidak berharga mau saudara miliki? Tidak, buang. Dibuang. Buangnya juga gampang lagi. Gitu ya. Enggak berharga, enggak perlu, ya. Tetapi saudara, Bapa di surga yang punya surga memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus buat saudara dan saya. Kesadaran ini benar-benar kita harus resapi. Berarti kita sangat-sangat berharga. Berharga di mata Tuhan, kita menjadi miliknya. Tapi saudara, Bapa juga tahu, walaupun kita berharga, kita ini tidak sempurna. Wisdom kita tidak sempurna. Kehendak kita tidak sempurna. Rencana-rencana kita tidak sempurna. Banyak cacatnya. Sehingga saudara, itu semua bukanlah yang terbaik yang bisa dikeluarkan dari kita. Sehingga apa mengakibatkan apa? Keputusan
saudara dan saya ambil tidak bijaksana. Akibatnya apa saudara? Kalau keputusan yang kita ambil tidak bijaksana karena didasari dari rencananya kita yang banyak cacatnya, kehendak kita, wisdom kita yang banyak cacatnya, akhirnya saudara apa ngalamin? Stres, ngalamin kesedihan, ngalamin penderitaan. Ada banyak orang yang menyesal setelah mengambil keputusan, dia menyesal kemudian akhirnya apa? Hidup di dalam penyesalan yang mendalam. Ya, sedih rasanya. Jangankan Bapak kalau saya pikir, karena Bapak Islam ya. Kita aja kalau ngedengar orang, aduh sayang. Itu orang bisa baik hidupnya, tapi karena mengambil keputusan yang salah, tidak bijaksana, akhirnya hidupnya menderita. Kita aja merasa kesian kalau melihat hidup orang menderita seperti itu karena keputusan tidak bijaksana. Itu merugikan diri kita sendiri dan bahkan juga bisa orang lain. Tapi saudara, hal yang lain adalah membuat juga jauh dari Tuhan. Dan apakah Tuhan mau itu semua terjadi dalam hidup kita? Enggak ya saudara. Tuhan tidak mau itu semua terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini miliknya. Tuhan mau kita hidup mengalami kebahagiaan sejati. Oleh sebab itu Tuhan ingin menjaga kita, ingin merawat kita, ingin memelihara kita dari hal-hal yang membahayakan, merugikan saudara dan saya. Oleh sebab itu apa yang bisa Tuhan kerjakan? Yaitu menyediakan perintahnya, menyediakan kehendaknya, menyediakan wisdomnya, menyediakan waktunya, ya, menyediakan rencananya yang terbaik dan mulia buat saudara dan saya, menyediakan kuasanya even buat saudara dan saya. Untuk kita bisa hidup di dalamnya. Waktu kita hidup di dalamnya, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Tapi apa daya saudara? Ya, Tuhan tidak bisa paksa kita. Tuhan tidak bisa membuat kita melihat kita jadi robot. Kita yang harus memberikan diri untuk dituntun, dipimpin, kendalinya Tuhan. Ya, untuk diayomi sama Tuhan. Kita mesti menyerahkan diri kepada Tuhan. Baru Tuhan bisa menyatakan apa yang menjadi rencananya. Perintahnya bahkan bukan untuk membuat kita terbatas, tetapi untuk menjaga saudara dan saya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, penyerahan diri itu penting. Itu menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita embrace perintahnya, kita tahu dengan benar bahwa ini kita mengakui, kita mentaati perintahnya, ini menjaga kita, dan juga kita mengalami kehendaknya, hidup di dalam kehendaknya, hidup dalam rencananya. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Siapa yang tersenyum, saudara? Siapa yang tersenyum? Bapak. Kalau anak-anak kita lihat mengalami kebahagiaan sejati, siapa yang tersenyum? Kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita juga mengalami sejati. Bapak bisa tersenyum. Tapi kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, nah ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan senang, berarti ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dua hal ini, saudara. Saudara harus benar-benar pegang. Mengapa kita harus berserah diri? Mengapa kita harus memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Yang satu, itu adalah ekspresi rasa syukur kita atas pengorbanan Yesus. Kita dari kematian jadi hidup. Yang kedua, kita harus sadar kita ini milik Yesus. Yesus sayang sama kita. Dia mau memberikan kehendaknya, bahkan perintahnya untuk membawa kita aman, hidup dalam kedamaian. Ya, tidak menderita sehingga kita dapat mengalami kebahagiaan sejati dan Bapak dimuliakan. Bapak senang. Ya. Namun saudara, hal seperti ini, berserah diri ini tidak mudah. Ini adalah salah satu prinsip yang penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Tapi nggak mudah. Karena kebudayaan yang kompetitif, kita dari umur 1 tahun saja, kita sudah diajar untuk tidak menyerah. Saya juga ingat waktu 1 tahun, anak saya, entah itu Daniela, entah itu Mikaela, dia 1 tahun, baru belajar berjalan, apa yang saya kasih sounding, encourage. Jangan menyerah, kamu bisa, ayo Mikaela, ayo Daniela. Baru umur 1 tahun, saudara. Saya udah sounding, jangan menyerah, ayo kamu bisa. Malah saya applause dia, supaya dia bangun lagi. Itu tandanya apa, saudara? Kita tanpa sadar kita mendidik anak kita tidak menyerah, itu jadi susah untuk bisa berserah diri, saudara. Ya, tidak pernah mengenal atau apa, saudara, yang terjadi?
Tidak pernah mau mengalah. Banyak orang tua juga tidak sadar kan. Kamu harus jadi nomor 1. Papa aja bisa, kamu bisa ya kayak gitu. Tanpa sadar. Jadi nomor 1 di sampingnya akhirnya nggak mau ngalah ya. Nah, saudara, apalagi saudara, comfort zone. Pengennya bebas, nggak ada tekanan dari pihak keluarga. Jadi ini membuat manusia itu sulit untuk ambil sikap berserah diri, penyerahan diri. Tidak gampang, saudara. Ada banyak hal yang menghalangi, menjadi hambatan saudara dan saya untuk total berserah diri kepada Tuhan. Padahal ini penting ya, tadi saya sampaikan. Bahwa Tuhan sayang sama saudara dan saya. Tuhan tidak mau saudara tidak aman. Tuhan mau jaga saudara. Tuhan mau rawat saudara. Tapi kalau kita tidak menyerahkan diri, kita tidak mengikuti perintahnya, kita tidak mengalami kehendaknya, rencananya, nggak bisa. Saudara, apa yang menjadi penghalangnya? Ada beberapa hal menjadi penghalangnya. Yang pertama adalah ketidakpercayaan diri akan Tuhan. Ya, hal yang pertama adalah ketidakpercayaan diri akan Tuhan. Suatu hari seorang pemuda tersesat ya di sebuah hutan. Dia terpisah dari rombongannya. Saat berjalan tiba-tiba si pemuda ini terperosok ke jurang yang sangat terjal, saudara. Untunglah dia masih sempat pegang nih akar pohon yang sangat besar. Ya, hari udah mulai gelap. Dia mulai worry nih si pemuda nih. Lalu dia mulai berdoa, Tuhan, dia percaya, aku percaya ada malaikatmu. Kirimkan malaikatmu Tuhan, baik yang bersayap maupun yang tidak bersayap. Dia bilang, ya, akhirnya tolong untuk menolong saya, dia bilang. Tetapi yang muncul, saudara apa? Yang muncul apa, saudara? Hah? Yang bersayap. Yang muncul yang tidak bersayap. Aduh, saya juga sedang ya. Tetapi yang muncul apa? Ternyata suara Roh Kudus. Di dalamnya, karena pemuda ini adalah pemuda yang percaya Tuhan. Suara Roh Kudus muncul di dalamnya, dalam hatinya. Roh Kudus katakan percaya dan berserahlah, lepaskan peganganmu. Dia diam aja. Lalu Roh Kudus ini kembali lagi, nggak lepas-lepas kan? Percaya dan lepaskan peganganmu, berserahlah, lepaskan peganganmu. Udah, Roh Kudus nggak mau give up. Roh Kudus kita tidak pernah give up ya, dalam kita ya terus bicara. Tapi pemuda ini mikir, karena udah malam gelap, nanti gimana? Dia lepasin, jatuhnya terperosok. Lebih dalam lagi, mati konyol. Dia pikir-pikir lagi, akhirnya ragu. Jangan-jangan. Dia tetap pegangan. Oh enggak, dia pegang, dia ragu. Dia udah nggak percaya. Dia pegang sampai siang, sampai tengah hari matahari, udah terbit ya, bukan tengah hari, matahari terbit, udah terang. Dia lihat, wah dia ngeliat ke depan kan, dia pegangan, dia lihat ke depan. Waduh Tuhan, puji Tuhan, dia bilang bersyukur. Betapa dalamnya dia ternyata jatuh, karena dia lihat itu tebingnya bedanya waktu dia jatuh itu sangat-sangat banyak, ya sangat-sangat besar gitu gapnya. Aduh Tuhan, itu benar-benar dia bilang besar sekali. Tapi waktu dia lihat ke bawah, apa yang terjadi? Dia sangat kaget karena cuma bedanya 50 cm. Ya, saudara. Itu dia bikin kaget ya. Dia pikir ratusan meter dia jauh. Ternyata padahal kalau dia lihat cuma 50 cm. Tahu begitu dia udah begitu dia bisa pulang ketemu pacar, ya, ketemu orang tua, ya. Akhirnya dia mesti sengsara. Dia mesti menderita, dia begitu. Kayaknya sih bersyukur. Padahal tuntunan Tuhan jauh lebih baik. Jauh lebih indah. Jauh lebih mulia, membuat kita lebih wow lagi. 50 cm. Ting, udah pulang. Tapi tidak terjadi, saudara. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kalau yang ini ada, sama-sama kita baca ya. Supaya masuk gitu ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Saudara, sesuai Amsal 3 ini, percaya itu unsur penting dalam penyerahan diri. Ya, penyerahan diri itu sangat ada kaitannya dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya tidak hanya berdasarkan logika, tidak hanya berdasarkan mulut, tapi percaya apa? Amsal 3 katakan apa? Dengan segenap hati, sepenuh hati. Apa artinya sepenuh hati, saudara? Norum podam. Ya, tidak ada norum untuk keraguan-raguan. Hari Jumat, Pak Suryanto sharing. Yang harus challenge adalah keraguan-raguan ya Om. Biasa tadi waktu kita break out room, saya dapat siraman rohani. Keraguan-raguan sama Om. Tidak ada keraguan-raguan, itu yang Tuhan mau. Percaya norum po ragu-ragu dalam hati. Apa yang Tuhan katakan, kita percaya because He is always right. Kita percaya apa yang Tuhan katakan because He is always right dan Dia tidak pernah menipu kita. Kita yakin apa yang Tuhan katakan karena Tuhan itu selalu benar. Ya, sekali lagi saudara, percaya inilah unsur yang penting dalam penyerahan diri. Kita tidak akan bisa berserah kepada Tuhan kecuali kita percaya kepadanya. Tetapi saudara, percaya kepadanya tidak cukup. Harus apa? Mengenal, mengalami pribadi Tuhan dengan lebih baik. Jadi kenyataannya kalau kita mau surrender adalah apa? Knowing God equal trusting God and surrender. Knowing God equal trusting God sama juga akhirnya kita bisa surrender. Itu perjalanan penyerahan diri kita mesti seperti itu, saudara. Bagaimana kita belajar mengalami pribadi Tuhan lebih baik? Ada tipsnya, ada beberapa, karena ini sangat penting. Saya mau sharing ya untuk tipsnya, untuk kita percaya sehingga kita bisa benar-benar meyakini Tuhan, mengenal Tuhan, tidak ada keraguan-raguan. Siapa yang menuntun hidup kita, akhirnya kita bisa dengan lebih mudah berserah diri dari hari lepas hari. Yang pertama, saudara, memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan dan melihat gambaran Tuhan tentang kita. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas minggu lalu dengan Ibu Sora dan Pak Hesron. Tetapi karena ini sangat-sangat penting, saya ingin mengulangnya lagi, merefreshnya lagi, ya, buat saudara dan saya juga. Untuk kita cek-recek setiap hari. Benar nggak sih? Udah benar belum sih? Gambaran Tuhan, gambaran kita tentang Tuhan. Dan melihat gambaran Tuhan tentang kita. Ya. Karena saudara, apa yang terjadi, gambaran kita tentang Tuhan bisa dibentuk dari berbagai macam faktor. Ya. Kalau sudah pernah berkali-kali peristiwa buruk dalam hidup saudara dan saya, itu kita mengalami peristiwa buruk dan buruk terus-terusan. Udah gitu kita tidak mengerti God's timing, belum mengerti, belum mengenal yang namanya God's timing. Akhirnya apa saudara? Kita akan kecewa, kita akan marah pada Tuhan, dan ini mempengaruhi gambaran kita tentang Tuhan. Kita bisa menganggap Tuhan itu nggak ada. Karena kita belum mengenal God's timing kan. Tuhan itu nggak ada. Tuhan biarin semua yang buruk ini terjadi pada diri saya. Nggak ada pertolongan Tuhan datang-datang. Ya. Tuhan tapi menolong orang lain, tapi nggak menolong saya. Atau juga berpikiran mungkin karena dosa saya, pertolongan Tuhan gak datang-datang, akhirnya gambaran Tuhan itu dipengaruhi. Kita mempengaruhi gambaran Tuhan. Ya, gambaran Tuhan, gambaran kita tentang Tuhan. Terpengaruh, saudara. Ya, gambaran Tuhan juga tentang Tuhan sebagai Bapa juga mempengaruhi. Bagaimana kemarin kan Pak Musora sudah menjelaskan bahwa hubungan orang tua dan anak mempengaruhi juga gambaran kita tentang Tuhan. Kalau hubungannya nggak baik, ya kurang baik, ada kemungkinan melihat Tuhan sebagai Bapa sulit sekali. Bapa yang baik itu sulit sekali. Saya sedang mengikuti Inside and Out, itu saya diberkati. Kan saya yakin semua juga diberkati ya. Ada orang-orang yang begitu. Itu akhirnya cek mericek, ada nggak ya gambaran Tuhan tuh yang miss?
pikiran saya. Dan ini penting sekali, saudara. Juga kadang-kadang gambaran Tuhan, gambaran kita tentang Tuhan dipengaruhi karena apa? Kita mendapat pengetahuan tentang Tuhan, yang kita dapatkan tentang Tuhan tidak utuh, terlalu disederhanakan. Satu titik, waduh, Tuhan itu sepertinya orang yang kejam, pribadi yang kejam, yang menghukum. Tapi di satu titik adalah Tuhan itu selalu baik, mukjizatnya sampai-sampai oke punya, sehingga Tuhan itu jadi budak kita. Ya, jadi kita suka suruh-suruh. Jadi kita jadiin center class, jadi kita jadiin pesulap gitu ya. Ini nggak utuh sebenarnya, saudara. Ini harus utuh. Ada banyak hal yang kita harus belajar dan belajar setiap harinya, sehingga gambaran Tuhan di dalam hidup kita itu baik dan kita mengenalnya, sehingga kepercayaan kita bertambah, kepercayaan kita bertumbuh. Waktu itu bertumbuh membuat kita lebih mudah untuk hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ya. Nah, perlu juga revelation yang paling penting dalam hidup kita, yaitu revelation daripada Roh Kudus. Kita perlu mengenali sifat-sifatnya. Kita perlu mengenali apa sih yang nggak suka sama dari Tuhan, apa sih yang Tuhan suka. Ya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Bagaimana sih sebenarnya juga di matanya hidup kita ini, apa sih yang Tuhan memandang kita, seberapa besar Ia mengasihi kita. Ya, bagaimana cara Tuhan mengasihi kita itu juga sangat penting. Kita renungkan setiap hari. Semakin kita dapat remanya, semakin kita meyakini Tuhan, semakin kita bisa rely on sama, menyerahkan even hidup kita sepenuhnya seturut dengan kendalinya. Nah, yang kedua, saudara, tips yang kedua, kita kumpulin pengalaman bersama Tuhan. Ya, ini penting, saudara, karena kepercayaan juga adalah sesuatu yang tumbuh karena pengalaman dan waktu. Ya. Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil. Ada sih yang saya suka dengar, jangan minta Tuhan yang kecil-kecil, harus mintanya yang besar-besar gitu ya. Kalau parkir masa minta Tuhan sediain parkir dong gitu kan. Aduh, Tuhan jangan gerimis dong. Ada loh, tapi saya memilih nggak mau begitu, saudara. Saya memilih mau justru dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita justru berdoa memohon bantuan Tuhan. Termasuk juga saya kalau kayak di Kim, aduh ya nggak ada pikir, berdoa Tuhan tolong bukakan jalan ada aja gitu. Karena apa, saudara? Hal-hal kecil itu kalau kita kumpulkan dari waktu ke waktu, ternyata dapat rema. Tuhan itu memperhatikan doa-doa kita yang kecil, yang tampaknya sepele. Ya, yang tampaknya sepele, apalagi kalau yang besar. Yang besar pasti tidak lolos dari perhatiannya. Yang kecil aja nggak lolos, apalagi yang besar. Ya, jadi saudara nggak apa-apa ya. Kita memulai dari hal kecil. Sampai misalnya, bumbu apa nih Tuhan? Bumbu apa ya? Gitu ya, untuk masak. Nggak apa-apa, saudara. Ya, tanya gitu. Bener nggak ya yang di Google bilang nggak apa-apa. Jadi akhirnya waktu enak, suami bilang enak. Waduh, benar. Tuhan tolong, padahal saya nggak bisa masak. Tuhan yang tolong. Ya, akhirnya kita kumpulkan, kepercayaan kita bertambah. Ya, amin. Oh, amin. Semakin banyak pengalaman rohani kita dari kecil, besar, itu semakin kokoh kepercayaan kita. Waktu kita kokoh, Tuhan bilang serahkan. Apa ini serahkan? Gampang, pasti lebih mudah. Enggak, kita percaya. Ya, kepercayaan kita sudah tumbuh, saudara. Yang ketiga nih tipsnya apa, saudara? Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kadang saudara, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, setiap hari dan juga diperoleh sama orang-orang di sekeliling kita, itu kadang kehilangan maknanya, saudara. Ya, kalau misalnya, masih nafas nih, tetangga kita, Diki juga masih nafas, jadi aman, maksudnya nggak usah, bersyukur saya masih nafas. Kadang nggak begitu, saudara, kita udah biasa, udah kehilangan maknanya. Oh iya, jadi yang ini masih oke, masih sehat. Padahal, saudara,
Waktu kita hidup, waktu kita melek mata kita hidup, that's the big thing. That's the big thing. Rasa syukur kita harus berlipat-lipat. Ya, kita mensyukuri dan itu membantu kita, saudara. Makin kita wow Tuhan, you are amazing. Percayaan kita makin bertambah. Ini adalah hari yang terbaik yang kau berikan. Ya. Nah, ini saudara, kita pikirkan ya, jangan cuma asal lewat aja, Bapak, thank you, udah bangun pagi, udah aja langsung jalan. Tapi benar-benar kita resapi berkat Tuhan. Oh, kita bisa bangun, kita bisa melihat suami, bisa melihat istri. Itu kita syukuri dengan benar-benar, dengan hati yang benar-benar. Ada perkataan bahwa berkat kita tidak tertukar. Karenanya belajarlah mensyukuri berkat-berkat yang saudara dan saya terima. Ya, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan hidup kita dari waktu ke waktu. Tapi saudara, yang terakhir, untuk tips kita juga percaya kita harus cek emosi negatif kita. Nah, ini kita udah terus ya, Pak Nikolas juga udah sampaikan, tapi saya juga mau sampaikan juga Ibu Sora, Pak Hesron, tapi juga saya mau ingatkan sekali lagi, emosi negatif saudara, ya, itu menjadi hambatan kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Ya, marah, takut, kesedihan, apatis, putus asa, perasaan bersalah, perasaan malu, kecewa, sakit hati. Ya, banyak ya macamnya emosi negatif. Kita harus saudara dikelola dan diproses dengan bijaksana. Setiap hari ya, kita cek, recheck ada nggak emosi negatif. Karena itu juga bisa mengganggu pengenalan kita akan Tuhan. Ya saudara, itulah hal-hal yang bisa menambah kepercayaan kita kepada Tuhan sehingga memampukan kita lebih lagi untuk hidup dalam penyerahan diri yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, penghalang lain saudara untuk penyerahan secara total kepada Tuhan, yaitu perasaan diri yang hebat atau keangkuhan. Nah, Amsal 16 ayat 18 ini juga saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Nah, ini penghalang kedua terhadap penyerahan total adalah kapasitas diri atau keangkuhan, saudara. Kita lupa kadang-kadang bahwa kita ini makhluk ciptaan, bukan pencipta. Tapi kita pengen ngatur segalanya. Ya. Kita pengen langsung list gitu ya. Tanpa sadar ya. Mesti ini. Padahal sebenarnya harusnya kita kontak dulu sama Tuhan. Mesti ini kan. Tapi kadang kita tanpa sadar, kita sebenarnya menganggap bahwa ini kita pencipta agenda kita. Tek, mesti gitu, ya. Tapi saudara dan saya mesti benar-benar sadari kita tidak pernah menjadi Tuhan. Tuhanlah yang selalu mengendalikan segala sesuatu. Ya, kita punya keterbatasan dalam banyak aspek kehidupan. Nah, dosa menjadi seperti Allah ini kalau kita tidak awasi dengan menyadari bahwa kemanusiaan kita terbatas, ini akan terulang. Ini tanpa sadar ya saudara, sepertinya sih bukan menjadi dosa seperti Allah, tapi kadang-kadang kalau kita nggak aware, kita buat rencana sendiri, nggak konsul sendiri, misalnya, itu sebenarnya kita bisa end up menjadi seperti Allah karena kita urusin pakai akal kita, pakai rencana kita, wisdom kita, saudara. Dan inilah pergumulan yang memang kita harus waspadai. Ya, kita harus benar-benar sadar, harus tahu diri. Ya, suami saya selalu bilang manusia itu harus tahu diri ya. Iya, setuju. Kadang-kadang manusia itu tidak tahu diri. Ya, udah cuma debu, udah cuma fana, udah cuma uap, tapi bergaya. Yakobus 4 kan, ayat 4 katakan, hidupmu seperti uap. Nah, saudara bayangin aja, bukan cuma debu loh. Kadang-kadang ya katanya, kalau debu kan masih ada kelihatan, kalau uap. Yakobus 4 kata kalau uap tuh kadang-kadang suka, cuma katanya bayang-bayang loh, saudara. Itu langsung hilang, saudara. Berapa kali ini COVID terjadi, maksudnya ada beberapa, termasuk mertua saya, saya benar-benar saudara, benar-benar merasakan hidup itu benar-benar cuma uap, ya. Apalagi kalau kayak ada kuburan kan masih mending ya, karena kita putuskan ada kremasi, jadi kadang-kadang jadi sedih gitu. Dulu ada
Dulu ada, tapi langsung nggak ada, saudara, nggak ada. Makanya ini menandakan bahwa kita ini benar-benar terbatas. Yakobus 4 ayat 4, even Khotbah 7 ayat 20 mengatakan manusia tidak sempurna. Dikatakan sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Khotbah 7 ayat 20 ini nyata benar-benar bahwa manusia itu tidak sempurna. Ya, kita punya kapasitas terbatas, kelemahan, rentan sama kekhawatiran, pressure, stres, ya, keinginan untuk memegang kendali hidup itu bikin stres, saudara. Itu bikin stres. Kalau nggak jadi, kita udah rencanain, kita pengen pegang terus nggak jadi, nggak sesuai rencana, itu kadang-kadang ada orang yang jadi stres. Ya, jadi saudara, kalau kita grounded, kita mengenal benar-benar keterbatasan dan kelemahan kita, maka kita akan mudah lebih berserah. Yosafat, ini adalah seorang raja Yehuda. Kalau saudara lihat di 2 Tawarik ya, 20, Yosafat ini adalah raja seorang Yehuda. Dia merupakan keturunan langsung dari Raja Daud ya saudara. Dan dia ini adalah salah satu raja Yehuda atau Israel yang terbaik. Ya, dia adalah seorang ahli strategi perang. Kalau saudara lihat di 2 Tawarik 17, dia itu ahli strategi perang. Udah gitu dia itu kaya, dia itu termasuk raja yang kaya. Tapi suatu saat ada bangsa Moab, Amon, dan Meunim itu menyerang. Dia bersatu, 3 bangsa menyerang Yosafat dan kerajaan Yehuda. Nah Yosafat, saudara kalau baca di 2 Tawarik 20 ayat 3, walaupun dia itu punya strategi perang yang hebat, dia seorang raja yang terbaik, dia juga kaya, dia bisa memiliki maksudnya sumber yang baik karena dia kaya, dia bisa mungkin beli senjata atau yang lainnya. Tapi dikatakan 2 Tawarik 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut. Tetap sehebat apapun manusia itu rentan. Ya, apalagi kita saudara, raja aja rentan ya. Jadi jangan gaya-gaya saudara ya. Kita belum raja ya. Raja aja mungkin saya waktu baca ini, aduh, raja itu raja loh. Dia strategi perang loh. Ya kan, yang ahli. Bukannya yang ecek-ecek, dia ahli, dia kaya. Ya, dia juga luar biasa gitu, maksudnya cukup dipandang, cukup baik. Tapi dia takut waktu diserang 3 bangsa. 2 Tawarik 3 ayat 20, Yosafat menjadi takut. Tapi apa yang terjadi? Saya percaya Yosafat meriksa dirinya, dia tahu, dia aware akan keterbatasan, akan ketidaksempurnaannya. Lalu dia cari Tuhan. Dia mencari, lalu dikatakan, namun pada akhirnya Yosafat lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia sadar betul-betul ya keterbatasannya. Inilah hal yang tepat untuk berserah diri kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara, apa yang menjadi penghalang lain dalam penyerahan diri kepada Tuhan secara total? Yang ketiga, tadi kita sudah belajar, yaitu apa? Ketidakpercayaan diri akan Tuhan. Yang kedua, apa namanya saudara? Perasaan diri yang hebat, ya, atau takut. Yang ketiga, tidak mau melepaskan keterikatan. Apa ini saudara? Kita baru bisa berserah diri kepada Tuhan saat kita memilih untuk melepaskan keterikatan. Let go of attachment. Dan ini juga salah satu pergumulan yang berat. Karena apa saudara? Manusia hidup di dunia ini selalu ingin memiliki sesuatu yang menjamin hidupnya atau kenyamanan hidup kita. Ya, ada pegangan tuh manusia. Dan biasanya apa? Yang saudara pegang? Harta. Ya kan? Uang. Ya kan? Status. Kedudukan, kepandaian. Oh, S3 lewat, S-teler ada. Ya. Ya, dipegang itu. Untuk apa? Menjamin kehidupan. Ya kan? Apalagi ambisi pribadi, itu juga bisa saudara pegang loh. Ya, ambisi pribadi memberikan perasaan aman kepada kita. Karena kita pikir waktu kita pegang itu adalah sumber kekuatan kita. Itu akan melindungi kita. Atau ada hal lain, keterikatan emosi, saudara, yang tidak sehat. Karena apa? Karena penyesalan masa lalu. Atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, addiction. Ya, ada bitterness, nggak bisa mengampuni. Itu keterikatan, saudara. Udah coba tapi nggak bisa mengampuni.
ini, dia lagi. Itu juga keterikatan emosi negatif, saudara. Ya, unforgiveness. Ya, kepahitan. Nah, kalau kita mau hidup di dalam penyerahan diri, itu semuanya harus serahkan ke dalam tangan kita. Kita harus berikan kepada Tuhan. Ya, untuk dipulihkan, untuk dibebaskan, ya, sehingga Tuhan membentuk pribadi kita dan membawa kita menjadi manusia yang lebih baik, yang mampu berserah diri kepada Tuhan. Amin. Semakin kita menjadi diri kita sebenarnya, Tuhan sudah bentuk, siap kita mengikuti kehendak Tuhan, rencananya demi kemuliaan Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian ya. 9 tahun yang lalu, saya tuh mendapat pesan Roh Kudus. Ini 9 tahun yang lalu. Saya bilang tadi waktu saya bilang sama suami saya, saya mau sampaikan kesaksian ya soal ini. Terus yang mana ya? Yang mana? Puji Tuhan dia lupa. Dia sampai nggak ingat. Tapi saya suka scroll karena saya punya jurnal, saudara. Saya ini orangnya suka nulis, saudara. Ada jurnal, saya scroll. Oh iya, ya ternyata benar 9 tahun yang lalu. Terus saya sudah tik, saya harusnya udah lakuin gitu ya. Nah, saudara, 9 tahun yang lalu saya mendapat pesan dari Roh Kudus ya. Pesannya adalah saya harus minta maaf kepada suami saya. Itu aja awalnya. Ya, saya harus minta maaf sama dia. Awalnya saya nggak tahu, cuma pesannya saya harus minta maaf sama suami saya. Ya, saya berdoa, ini pesannya kok mesti minta maaf ya sama suami saya. Saya berdoa, saya cek lagi, recently saya salah apa, tapi saya nggak dapat. Saya berdoa, akhirnya menemukan, saudara, satu dalam hati, ternyata untuk kejadian, ya Tuhan, Roh Kudus ingatkan, ternyata untuk satu kejadian yang terjadi di tahun pertama pernikahan kami. Dan pada saat itu pernikahan kami itu sudah 17 tahun, saudara. Sudah 17 tahun. Ya, jadi waktu itu tuh 9 tahun lagi saya sudah 17 tahun. Nah, itu Tuhan bawa ingetin perihal waktu tahun pertama saya menikah. Nah, waktu saya diingatkan gitu, saya pikir Pak itu saya tahu gitu, tapi nggak usah, saya nggak sharing ya, saudara. Itu apa terjadinya ya? Itu hanya bisnis saya sama suami ya. Jadi, saudara percaya aja ya. Buat saya, penilaian saya waktu kacamata saya melihat, waktu diingatkan, saya lihat bahwa ini mah Tuhan, ini mah masalah kecil. Ya, walaupun itu kesalahan, tapi saya pikir ini mah masalah kecil, masalah sederhana, ya. Saya nggak perlu ngomongin lagi sama suami saya, nggak perlu minta maaf sebenarnya ya. Apalagi waktu itu keadaan saya baik-baik saja, saudara. Nggak ada efek-efek yang mesti pelayanan oke, suami istri oke. Jadi saya bilang, kenapa saya mesti mesti minta maaf untuk kesalahan yang saya pandang kecil, yang saya pandang ini kesalahan bukan besar. Saya jadi resisten, saudara ya. Saya jadi resisten, saya mulai ngatur Tuhan. Saya mulai pikir-pikir ya, saya mulai agak, ini benar nggak ya suara ini ya, benar nggak ya, kayak gitu-gitu kan. Kalau orang udah nggak mau ya, kadang-kadang ini benar ya, jangan-jangan enggak ya gitu. Saya udah mulai kayak gitu ya, udah mulai resisten, saudara. Dan kemudian akhirnya mulai berkembang. Waktu kita udah mulai resisten, mulai ragu kan, mulai berkembang. Jangan-jangan kalau saya bilang ya, saya pikir ini masalah kecil, kesalahan kecil, tapi menurut pandangan suami saya, walaupun kecil, tapi tidak bisa ditoleran. Nah, loh, kan? Bisa ya, saudara? Nah, itu pikiran saya. Wah, benar ini kecil, tapi kalau menurut pandangan dia, walaupun kecil tidak bisa ditoleran, gimana? Saya kan walaupun tidur pagi, siang, enggak pagi, malam sama dia. Pagi kerja, malam sama dia, tapi saya nggak bisa tahu 100% hatinya. 17 tahun bagi saya untuk mengetahui dia juga nggak tahu, saudara. Nggak bisa jamin 17 tahun saya kenal dia. Ya, saya benar-benar tahu dia percaya sama saya apa enggak. Nggak tahu, saudara. Jadi saya berkembang pikiran, jadi berkembang. Jangan-jangan kalau saya kasih tahu dia walaupun kecil, itu ternyata nggak bisa ditoleran, saudara. Akhirnya saya tunda, saya diam, saya nggak mau ngomong ya. Karena satu pemikiran itu saya ignore. Tapi saudara, Roh Kudus itu baik, sangat baik. Ya terus dalam doa-doa pagi saya ingetin, minta maaf, ingetin sampai akhirnya saya udah tahan karena perasaan itu nggak nyaman. Saudara, kalau diingetin Roh Kudus tidak bergerak,
pasti timbul perasaan tidak nyaman kan? Nah, itu juga yang terjadi. Akhirnya saya putuskan surrender. Saya putuskan ya udahlah. Kalau sampai Diki marah gitu, ya udah saya terimalah, saya pasrah. Saya udah mau apa lagi? Saya cuma pikir begitu. Ya. Tapi saudara, apa yang terjadi waktu saya putuskan untuk surrender? Tuhan tuh kasih keberanian. Tuhan tuh kasih keberanian, kekuatan, ya. Akhirnya Tuhan juga langsung juga bekerja dalam hati Diki. Waktu saya ceritakan sama Diki, saya minta maaf sama dia. Kemudian dia responnya positif. Oh ya udah, nggak apa-apa. Aduh, saya udah kayak terbang, saudara. Karena saya pikirnya gitu ya, kalau nggak bisa ditoleran, ya. Saya percaya, saudara, ada Tuhan di tengah-tengah saudara, saya dengan suami saya. Ya, ada God grace. Waktu kita surrender, ada God grace yang menyertai kita. Waktu kita surrender, ada kuasanya yang menyertai kita. Ya, akhirnya baik, saudara. Tapi saudara, peristiwa ini memberikan saya rema. Ini memberikan saya rema sampai saat ini juga saya masih masih ada di dalam hati saya. Saudara tahu ya, ini satu pembelajaran dalam hidup saya. Noda kecil itu cuma kecil bagi saya ya, bagi pandangan saya. Itu kecil. Tetapi walaupun cuma setitik, tapi di lembaran yang putih bersih, noda itu tetap noda. Walaupun kecil, noda itu tetap noda. Walaupun cuma dot, tapi tetap noda. Ya, itu tetap noda dan itu mengganggu dalam pandangan Tuhan. Itu mengganggu dalam Tuhan melihat saya. Nah, makanya no wonder Tuhan minta saya minta maaf. Karena apa? Tuhan mau menjadikan saya pertama menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Itu berarti saya dalam hubungan saya dengan suami saya, I give him the very best of me, even sekecil apapun, I tell him. Itu pembelajaran buat saya. Namun juga saudara, diingatkan bahwa hubungan saya terlebih dengan Tuhan. Tuhan itu kudus. Tuhan tidak mau hubungan kita dengan Tuhan itu bercela. Walaupun sedikit noda, tapi Tuhan nggak mau. Nggak mau. Apa yang saudara? Nggak mau. Ya, terus Tuhan mau korek supaya kita licin, bersih. Terus, saudara, apa yang di pandangan Tuhan kurang ini is a matter, walaupun cuma sedikit noda. Dan saya juga renungkan, waktu dulu 9 tahun yang lalu kejadian itu, saya kok seperti Bileam ya, seperti Yunus, ya, pribadi yang bisa mendengar suara Tuhan, tapi tidak mengerti isi hati Tuhan. Ya, saya bargain, itu artinya pribadi saya itu ketutupan ego, saya bargain inilah itu ya, bisa dengar suara Tuhan, tapi nggak mengerti isi hati Tuhan. Kalau saya mengerti isi hati Tuhan, nggak perlu langsung tahu, oh Tuhan maunya begini ya, oh Tuhan tuh ini, langsung saya kerjakan, langsung saya surrender. Tapi saya perlu waktu untuk mengerti isi hati Tuhan. Itu tandanya saya belum mengerti, saya bisa mendengar, tapi saya belum benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Itu pembelajaran yang terus saya mau mengerti isi hati Tuhan. Bukan cuma mendengar, tapi mengerti. Begitu Tuhan katakan, oh Tuhan, I know your purpose, kenapa saya mesti melakukan? Trust you, saya jalan. Even masih puzzle, trust. Saya mengerti Tuhan itu baik. Amin, saudara. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu levelnya naik. Saudara mau kan levelnya naik? Yeah. Perlu penyerahan diri. Ya, jangan kan gitu level suami istri aja perlu juga naik, ya kan? Perlu kita terbuka, perlu kita juga ada sesuatu yang diusahakan. Begitu juga dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, kita perlu penyerahan diri supaya kita naik level hubungan kita dengan Tuhan. Nah, penyerahan diri adalah pergumulan seumur hidup, saudara. Waktu kita berserah, ya, seperti yang saya saksikan, saya merasa damai, aman, ya, sampai pada akhirnya hubungan kami juga lebih baik. Nah, saudara, kita harus ingat seperti terakhir ini cukup bagus ya. Rick Warren katakan berserah bukanlah cara hidup yang terbaik, tetapi itulah adalah satu-satunya cara untuk hidup, ya.
Jadi kita ambil komitmen kita saat ini. Cek, recheck. Apa sih yang belum kita serahkan? Area mana dalam hidup kita yang belum kita serahkan ke dalam tangan Tuhan? Supaya Tuhan bisa bebas memakai hidup saudara dan saya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Kita mau rekomitmen lagi, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah yang menjadi pengemudi di kursi kehidupan kita semua, kehidupan saudara dan saya. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini, saudara. Kita buka hati lebar-lebar, kita berikan Roh Kudus waktu untuk kita memeriksa hati kita. Karena ini sangat-sangat penting. Ini adalah inti penyembahan saudara dan saya yang menyenangkan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Mari saudara, buka hati kita.